warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulmamul salih sya'an zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin ala hadhihi niyyah wa ala kunniyatin salihah wala ma nawayna wala ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in thumma ila khususan muallif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar al-Bantani wa usulihi wa furu'ihi thumma ila arwah ustadz al-Habib bin Zain Musil al-Hanfi kal-Hadj Rasid Hadim Bikram wal musyabi hadha min Muhammad Salih Raidi kal-Hadj Shabil Rashad kal-Hadj Billah bin Mu'allim Rigar Mu'allim Muhammad Zaid wa Abu Yaki Haji Safuddin Amsi wa khususan Arabillah Sayyidil Wali Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf khususan Murabbi Ruhi wa Jasadi Abu Yaki Al-Hadid bin Sabur bin Jamhari wa ila ruh khususan Syekh Zaini bin Abdul Ghani sekumpul mata pula wa ila khususan Mu'allif ayat kitab Risalatul Mudzakkar al-Imam Al-Habib Qudul Ustaz Mughassil Badullah Habib Abdullah bin Abdul Haddad وصوله وأفوره ثم إلى روح شيخنا مشيخنا في الدين أن الله يولي درجات في الجنة ونبي ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca lagi satu surat Al-Fatihah dengan asrar dengan anwaril Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa guru-guru kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Jika ada orang yang niat jahat sama kita, Allah enggak sampein kejahatan yang melainkan Allah balikin jadi nikmat buat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la takilna ila tadbiri anfusina فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد واجهت يا آملي إلى رجائك وجها سائلا ويداي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثواب دعوة ما ستر لي أبدا. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin ahlakana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati udumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu ankum. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairati. Baris kelima dari bawah, adanya rada sebelah kiri, benar situ ya. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairati. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Hamdan, pujian. Nastaftihu bihil khairati, yang dengan pujian itu nastaftihu bihil khairati, kami memintakan dibukakan dengannya kebaikan-kebaikan. Jadi ini masih muqaddimah. Kemarin basmalahnya, bismillahnya, sekaligus ada hikayat. Ya, gimana seorang istri yang salehah yang selalu dia baca bismillahirrahmanirrahim baik dalam memulai suatu perkataan maupun perbuatan yang dikerjain sama suaminya. Suaminya rada sengke, ya, justru ngerjain istrinya dengan cara ngasih duit ya di dompet atau di kantong, ngasih binnya nih, kasih, pegang tuh. Begitu pegang, tuh istrinya nerima, baca bismillah, narok di gerobogan, kalau kata kita narok laci, baca bismillah. Nah, lempengan situ, akhirnya diperhatiin tuh sama lakinya, ditegat, oh naruhnya di situ dia. Begitu malam-malam dicomot sama lakinya, dibuang ke sumur. Besoknya dipinta sama lakinya, mana dompet saya? Dia nyeburin, makanya minta. Akhirnya itu perempuan polos aja, dibaca aja lah bismillahirrahmanirrahim. Dia taruh tangannya ke laci yang dia taruh itu dompet, ternyata malaikat diperintah oleh Allah, ya Jibril turun, ambil itu dompet yang ada di sumur, taruh lagi langsung tempatnya. Lah sekejap blek taruh. Selesai itu perempuan baca bismillahirrahmanirrahim, itu dompet udah nyampe, diambil aja udah Pak istrinya, nih dompetnya. Lah kaget itu suaminya, kemudian tobat gitu. Jadi itu keutamaan daripada bismillah yang duluan tuh. Nah sekarang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pujian yang memintakan untuk membuka dengannya segala kebaikan-kebaikan. Jadi Rasulullah dalam setiap keadaan mengucap alhamdulillah. Dalam riwayat Sayyidati Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Jadi kalau ngelihat yang enak-enak, ngelihat yang resep-resep yang kita demen, bacanya alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Yang enak-enak kita lihat yang resep, baca alhamdulillah. Kalau ngeliat mbak-mbak warteg istighfar alhamdulillah rezeki itu kan main. Makanya biar kudu ngerti kita ya, ngaji, pulang ngaji udah pulang, jangan pakai nongkrong ke warteg godain mbak-mbaknya ya. Lagi punya bini lah, jangan, ingat tuh bini di rumah kan main. Lagi yang digodain lenjeh udah dah ya.
ngomongnya makin dibebe-bebein lagi. Abang udah lama nggak kesini ya, Allah dilebay-lebayin ngomongnya udah kayak Banji Jatinegara. Ya Allah, jangan gitu. Jadi kita kudu punya jagaan gitu. Kan peci, kita pakai peci ada jagaan sebenarnya. Beda orang nggak pakai peci, pakai peci. Pakai peci bisa nundukin pandangan. Kalau masih pakai peci masih begitu aja lain babnya. Lagi nyetir mobil. Ngongok aja. Umpamanya. Iya. Jadi kita kalau lagi dapat nikmat tuh, dapat yang disenengin baca alhamdulillah. Ya kalau bisa alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalau yang nggak enak, ya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sesuatu yang nggak enak itu ngucapnya alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau emang itu kerjaan yang buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi inni a'udzu bika min hali ahlin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min hali ahlin nar, dari keadaan penduduk neraka. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang kita benci, yang kita nggak demen, ya orang ngeliat melakukan maksiat, itu alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi inni a'udzu bika min hali ahlin nar. Kalau nggak cukup nggak apa, ya udah alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting kita ingat setiap kebaikan, keburukan kita dapat tetap alhamdulillah gitu. Itu intinya tetap muji Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi ada Syekh Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Itu sanad kita alhamdulillah sampai ke beliau tuh. Duluan yang baca kitab Ramadan tuh yang kedua, tapi ya yang kagak pakai live streaming. Nah itu kan ada itu, coba dicek ya sampai kepada Rasulullah. Nah itu di situ Syekh Ma'ruf Al-Karhi punya murid namanya Syekh As-Sarri As-Sakoti. Ada di situ juga sama. Beliau punya murid ya, dan ponakannya juga ya, murid dan ponakannya juga, yakni Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu kalau antum lihat senat ada di situ, itu paling atas, udah mau dekat-dekat Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali terus kemudian Rasulullah. Nah, itu di situ Syekh Ma'ruf Al-Karhi punya murid tadi namanya Syekh Al-Imam Sari As-Sarri As-Sakoti. Itu beliau gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini enggak ngucap alhamdulillah selama 30 tahun. Kenapa begitu? Jadi dulu lantaran beliau ini saudagar kaya. Jadi ulama juga, saudagar juga, begitu. Jadi kalau ulama kaya resep. Ya jadi ngapa-ngapain ngarepin duit aja. Ya kalau ulama ngarepin tahlil aja. Ustaz tahlil, koramil. Ya, komandan rawi maulid tahlil. Asal giliran orang mati bingung dia, gitu orang meninggal bingung ngucapnya innalillah apa alhamdulillah nih. Karena bakalannya dia nih dipanggil, lah lumayan sampai 7 hari. Ya kalau 7 hari itu kelihatan tuh beseknya lain, amplopnya lain. Ya kalau hari kedua, keempat, ya ancemon dah paling. Tuh ancemon ya, apa namanya, singkong dikelapain. Ya. Jadi ini beliau saudagar kaya. Satu ketika beliau nih kedatangan orang dengan tergopoh-gopoh. Ya Syekh, kenapa, ada apa? Itu kebakaran pasar. Tapi toko ente nggak kena. Alhamdulillah. Begitu ngucap alhamdulillah, dia kaget, ingat langsung sadar, ya Allah, saya alhamdulillah lantaran keuntungan yang saya peroleh doang, sementara yang lainnya kebakar. Saya ngucap alhamdulillah enak-enakan, lah yang lain kebakar gimana perasaannya? Berasa salah, akhirnya apa? Tokonya dijual, dikasihin tuh, disedekahin. Langsung beliau istighfar terus selama 30 tahun.
nggak berani ngucap alhamdulillah saking takutnya nyinggung perasaan orang. Zikir aja takut nyinggung perasaan orang, apalagi ceramah, apalagi yang lain-lain, ya apalagi ngomong asal segala macam. Zikir aja takut nyinggung, masya Allah. Kita mah nggak sampai mikir begitu, ya bodoh amat. Mau maulid, maulid tutup, setahun sekali maulid, waduh, lah kagak mikirin orang. Maulid tetap kita pikirin hak-hak orang lain. Kita pikirin tetap, oh iya ini begini, jadi oh sampai jam sekian gitu. Jangan abang-abang maulid sampai pagi, sampai jam 2 pagi maulid. Ya Allah, yang tamu udah pada melintir itu, kasih makannya ntar jam 2 ya, kalian sahur. Padahal dari rumah udah ngarep banget. Emang udah agak, iya, bahkan dia belum tentu dia pengen makan di majlis, emang udah dia siapin itu kantong kresek. Bakal pulang antar di rumah. Ya kalau jam 2 pagi lah kan kasihan. Ya jadi biar kudu ngerti lempengan-lempengan begitu juga. Sama ceramah. Makanya kita jangan sampai termasuk apa itu ngeprank. Itu ngagetin orang, nakut-nakutin orang lah, kagak boleh. Nggak boleh nakut-nakutin orang. Pura-pura jadi memedi. Kalau orang sampai kaget banget. Kalau jantungan modar gimana? Ya, la yahillu lil muslimin ayyurawi'a muslima. Tidak halal buat orang muslim nakut-nakutin, bikin terkejut, bikin kaget saudaranya. Sesama muslim lah kagak boleh. Biar kata bercanda juga. Sama ceramah juga begitu. Ceramah main ngagetin orangnya. Orang kaget. Itu kaget bisa jadi habis itu ketawa. Hahaha, gua kaget. Iya, ada yang ketawa tapi ada yang sakit hatinya. Buset, ngagetin gua. Bagus jantung gua lagi normal. Nah, kalau jantungnya lagi berdetak kencang, mungkin dia merasakan suatu asmara, ya. Kita agak tahu ya gak? Iya, mau lagi deg-degan aja ngincer janda sebelah, iya. Ya. Jadi apa namanya? Yang kayak gitu aja tuh saking hati-hatinya tuh para ulama, para kaum sufi itu sampai zikir aja nggak pengen buat nyinggung. Padahal zikir yang namanya zikir mah kagak bakal nyinggung, tapi bisa jadi. Apalagi kayak model umpamanya orang baca Quran, pakai mic kenceng banget. Ramadan setahun sekali. Wah elah. Jadi baca itu sampai jam 12 malam. Kalau banyak pakai mic di jam 9 atau jam 10 udah cukup. Ini sampai jam 12, mana kencang banget micnya, mana bacanya beradulan. Dia yang baca pala kita yang gede. Bacanya kan ada begitu bahasa lagunya. Emang mesti pakai mic kan kagak. Ya, nggak mesti pakai mic. Ini mic apa speaker masjid, speaker musola. Mana deket banget lagi ditompo. Ya, pas lembangan rumah kita lah jangan. Ya jadi kudu ngerti kitanya. Jadi oh ya betul, baca Quran bagus. Nggak mungkin orang tersinggung kalau dia imannya cakep, iya. Tapi ukuran fikih nggak begitu. Kita ukur orang yang paling rendah. Yang paling rendah bukan yang tinggi. Kalau ngukur hukum sama kayak orang sholat, bukan yang tinggi ukurannya. Kalau yang tinggi khusyuk wajib. Habis kelengar kita. Mana sholat khusyuk wajib kita. Wajib akhirnya buat kita cuma lempengan takbir. Allahu Akbar, itu wajib khusyuk. Selebihnya masih boleh ngayap. Ya hati kita ngayap gitu. Sekalipun pahalanya nggak sempurna. Cuma seandainya ngayap nggak jadi batal. Lah kalau udah ngukurnya yang tinggi, ulama-ulama yang kelas berat lah, puyeng kita. Yang ngukurnya yang rendah hukum. Sama kayak gitu juga baca Quran buat kita nggak ganggu. Tapi bagi orang yang imannya mungkin nggak terlalu ini agak standar, itu berasa dia gitu, maka ngukurnya ke sono. Jangankan gitu, orang sholat kalau kita baca Quran kebangetan kenceng dia keganggu, usahakan dipelanin gitu, karena masing-masing orang beda. Ya kalau kelas kita nih kayak kelas antum semua, wah luar biasa udah. Mana denger orang ngomong apa aja kalau lagi sholat. Allahu Akbar udah budak.
Mau ditambal itunya kupingnya. Ya. Jadi apa namanya? Tetap kita perhatiin tuh yang model-model gitu. Kemudian ay natlubu bidzalikal hamdi al-fatha lil khairati. Ay natlubu, yakni atau artinya natlubu kami meminta bidzalikal hamdi. Dalikain jadi badal kalau begini. Bidzalikal hamdi, dengan alhamdu tersebut, ya dengan pujian tadi alhamdulillah itu, al-fatha meminta apa? Al-fatha lil khairat, terbukanya setiap segala kebaikan. Jadi ucapin alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi asal alhamdulillah, ntar nongol kebaikan yang berikutnya. Alhamdulillah, nongol lagi kebaikan berikutnya gitu. Sama kita ini berbuat baik, niat lagi, habis kelar berbuat baik, niat lagi berbuat baik. Contoh, kita habis sholat Jumat nih, habis sholat Jumat, selesai sholat Jumat, assalamualaikum, ya Allah, saya niat, saya pengen sholat Jumat lagi, ntar Jumat depan. Gitu. Jadi niatin tuh, ntar dapat kebaikan tuh, dapat pahala dia. Baru niat. Saya, ya Allah, alhamdulillah saya ngaji nih malam. Saya niat malam besok saya mau ngaji lagi. Jadi terus niat, tapi bukan ngakal-ngakalin. Ya, niat-niat doang mengakal lagunya biar dapat pahala. Lah Allah Maha tahu ya. Jadi niat boleh tuh. Kita niat baik. Sama tidur kita biar pahala. Ya Allah, mudah-mudahan tidur saya ini memelihara diri saya dari maksiat gitu. Jadi orang tidur kan insya Allah nggak bermaksiat dia. Masa tidur maksiat juga, geblong bukan mau gimana? Orang tidur udah les aja udah. Ya artinya tidurnya kita itu biar dapat pahala. Kemudian wassalatu, betul ya? Belum. Wan nusrata ala tahsili al fadilati. Wan nusrata, dan menolong, wan nusrata, dan meminta pertolongan ala tahsilil fadilati, agar berhasilnya keutamaan-keutamaan, an-nafahati, dan pemberian-pemberian. Ai artinya natlubu bidzalikal hamdi, kami meminta bidzalikal hamdi, dengan alhamdu tersebut, ya dengan memuji Allah tersebut, al-fatha lil ataya, agar terbuka segala penerimaan dari setiap pemberian, wa nusrata ala tahsiliha, dan menolong agar berhasil hal-hal yang tadi, yakni biar dia dapat kebaikan-kebaikan, biar dia dapat segala pemberian keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu, dan salawat, ay rahmatullahil maqrunatu bita'zimi lil anbiya'i, yakni artinya rahmat Allah. Salawat itu rahmat Allah yang disertai dengan ta'zim, dengan pengagungan terhadap para nabi. Ya, berarti salat kepada Rasulullah itu bukan sekedar kita doa minta rahmat untuk Rasulullah, tapi plus pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Itu nyiptain satu malaikat, itu malaikat sayapnya yang atu ke barat, yang atu ke timur. Adanya di bawah aras, palanya di bawah aras, kakinya tembus sampai ke bumi yang ketujuh. Gede apa kecil itu? Gede, luar biasa. Nah itu malaikat gedenya kayak begitu. Bulunya sayap otomatis ya banyak ya. Sayapnya lebar dari timur ke barat, membentang. Nah itu kalau ada orang yang mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allah perintahin tuh malaikat nyelam. Masuk dia ke dalam lautan cahaya yang ada di bawah arsy, dia nyelam. Begitu dia nyelam, dia bangkit, itu malaikat ngepakin sayap.
Nah itu setiap cipretannya itu jadi malaikat yang memintakan ampun buat orang yang baca sholawat. Gitu. Berarti banyak. Jadi banyak itu sampai ila yaumil qiyamah. Itu bisa dibaca di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi luar biasa, makanya udah sholawat aja modalnya sholawat. Dan saya sering bilang susah baca sholawat. Punya utang baca sholawat, insya Allah punya utang baca sholawat ntar lunas asal dibayar. Ya iya, baca doang. Ya ntar artinya bayarnya ntar belakangan, artinya bisa aja tahu-tahu ada orang ngirimin duit. Ya kita nggak tahu dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, atau baca salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dia baca terserah dia mau baca berapa semampunya, atau dia mau baca 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh, asal mampu mah. Ya 2000 boleh. Sholawat nggak perlu pakai ijazah. Tapi kalau pakai ijazah lain lagi sternya. Ya nggak apa-apa, dia pakai ijazah lebih cakep, sternya lebih mantep. Nggak pakai pun nggak masalah. Itu sholawat hebatnya. Jadi baca sholawat, udah insya Allah rezeki mah insya Allah dah. Kalau buat ukuran rezeki buat sholawat kecil, lebih dari itu bisa kita dapat. Apalagi sekedar ngarepin rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Biar dapat duit tenang aja gampang. Ntar gue ujung-ujungnya datang orang nganterin duit. Waalaikumsalam. Bang, maaf bang, ini saya lupa utang 2 tahun lalu, saya baru ingat. Dia ingetin sama bini saya, ini saya mau pulangin. Lah ada yang nganterin. Memang kita tahu, belum tentu kita tahu dan belum tentu kita ingat sama utang yang ya. Kadang kita udah saking gedegnya sama orang, kita tagih susah. Ya, tagih marahan dia, udah diemin aja, ujung-ujungnya lupa tuh. Tapi ntar kalau kita baca salawat kan bisa aja. Dia Allah kasih taufik. Ente punya utang, bayar. Udah dia untuk datang bayar. Kita nggak tahu cara Allah dah itu mah. Nggak masuk akal kita dah. Tahu kita pengen ada aja. Ya kalau duit insya Allah baca salat insya Allah duit nggak putus-putus. Iya, kalau putus nggak laku. Jadi bismillah aja udah. Iya. Kemudian wa mutlaqur rahmati li ghairihim, dan kemutlakan rahmat itu kalau semata-mata rahmat li ghairihim, bagi selain para nabi. Jadi nabi rahmat plus apa tadi? Pengagungan. Ya, kalau semata-mata rahmat aja semuanya dapat kebagian. Binatang juga dapat rahmat. Semuanya. Bahkan kita nggak tahu ada yang dikasih makan, ya ikan tahu-tahu dapat makan. Kita kalau pikirin ikan gimana caranya dia dapat makan, udah ternyata ada yang nyuapin, ada yang ngasih makan. Saya juga miara ikan itu kita awalnya kagak tahu, kita kagak kurang tapi demen miara, cuma pas gara-gara bocah kesiangan ngempanin cupang, ada cupang itu ya yang blue rim, ya elah, yang harganya 350.000 apa itu ya, Avatar Gordon itu. Kita begitu ngasih ini ngasih makan, baru keingatan, ya Allah, iya dia kan makhluk Allah yang terus-terusan bertasbih. Oh iya, kita kasih makan kalau gitu biar kita dapat pahala dan terus ada yang bertasbih di rumah, tapi niatin yang baik gitu. Jadi kita dalam hati ini sambil baca salawat ngasih makan dia, tong terus ya tong bertasbih tong ya di hati. Wa khussa ma yubahu bistiwa at-tarku al-fi'lu wa tarku 'ala sawa, lakin idana wa bi aklil kuwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Kerjaannya sih sepele, tapi kalau diniatin buat taat kepada Allah, fa insyaallah dia bakal dapat pahala gitu. Itu dalil ngempanin cupang. bukannya nyari akal aja, tapi itu emang gitu. Jadi kerjaan sama aja sebenarnya nggak dapat pahala, cuma karena diniatin, ya Allah ente kan terus bertasbih, biar bertasbih terus, biar ente hidup terus semangat bertasbih gitu kan, sambil ngasih empan, jadi dapat pahala. Sama kita juga makan begitu, begitu kita makan niatin nih bahwa biar makan ini makanan kita jadi sehat, jadi kuat untuk ibadah, jadi kita jadi kuat untuk taklim, untuk nuntut ilmu dan lain sebagainya gitu. Pokoknya untuk kebaikan-kebaikan itu akan jadi pahala gitu.
Tadi juga nih kalau makan kebuli niatin, ya lupa kayaknya. Ngeliat kebuli merendang udah ayo udah. Ayo udah muter-muter lupa tuh. Bismillah aja kadang lupa. Ya, kadang daging temennya dicomot. Allah. Wa du'ai bi khairin minal ibadi, dan doa dengan kebaikan-kebaikan dari segenap hamba, artinya para hamba-hamba Allah. Wassalamu summa qala wallahu a'lam bishawab.